Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini saya mau membahas kenapa kita harus belajar full stack development. Mungkin kita sedikit mundur dulu ke belakang. Jadi kalau dulu itu bikin web tidak sekompleks saat ini ya. Di mana role-nya itu paling juga disebutnya sebagai seorang web developer. Jadi bikin webnya simple-simple aja, paling juga landing page misalnya ataupun aplikasinya pun tidak sekompleks saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, itu muncullah role-role baru. Katakanlah seperti front-end engineer, di mana mereka kerjanya adalah ngurusin bagian-bagian yang terlihat oleh user secara langsung. Misalnya bikin UI, fetch data untuk ditampilkan di websitenya. Kemudian juga mengelola input, misalnya user memasukkan sesuatu ke dalam input, kemudian nanti inputnya dikelola sedemikian rupa. Dan juga macam-macam ya tugasnya dari seorang front-end engineer ini. Kemudian juga ada back-end engineer, di mana mereka kerjanya biasanya ngurusin bagian-bagian dari aplikasi yang sebetulnya tidak bisa dilihat secara langsung oleh user. Di mana mereka biasanya berhubungan dengan pengelolaan data, logical business, dan juga mungkin terhubung dengan third party API ya dan lain-lain. Kemudian ada DevOps engineer di mana mereka kerjanya itu ngurusin server, melakukan deployment, ngurusin CI/CD biasanya ya dan lain-lain. Nah, role-role tersebut itu adalah hal yang sering ditemukan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Dan biasanya sudah punya fundamental yang kuat ya, sehingga mereka bisa meng-hire banyak engineer sekaligus untuk mengerjakan tas-tas yang spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, agak sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin masih berkembang atau baru dirintis. Biasanya startup. Biasanya dari sisi finansial itu belum bisa terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meng-hire banyak orang ya, sehingga mereka biasanya melakukan efisiensi terhadap talent yang sudah ada dan juga mungkin dana yang mereka miliki itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas. Nah, makanya ada sebuah role yang kerjanya adalah ngurusin semuanya ya, dari mulai front end, back end, dan juga DevOps. Jadi bisa dibilang ya palu gada lah ya. Ya apa lu mau gua ada gitu ya di role tersebut. Role tersebut namanya full stack engineer atau juga ada yang menyebutnya sebagai full stack developer ya. Nah, jadi full stack engineer atau full stack developer itu adalah seseorang pengembang yang memiliki kemampuan untuk bekerja di semua bagian dari pengembangan web. Dari mulai front end hingga back end dan juga mungkin DevOps-nya. Tapi ada juga perusahaan yang menyebut full stack itu hanya untuk mengerjakan front end dan back end-nya saja. Ya, itu sebetulnya balik lagi tergantung dari perusahaannya itu menerapkan role-nya seperti apa. Nah, biasanya di sisi front end itu mereka bekerja dengan HTML, CSS, JavaScript gitu ya untuk membuat tampilan yang menarik, interaktif, responsif ya dan juga tentunya konsisten. Kemudian di sisi back end, mereka biasanya menggunakan bahasa pemrograman ya, seperti JavaScript ya, menggunakan Node.js misalnya atau Python atau Ruby atau juga yang lagi ramai sekarang yaitu adalah Golang. Yang tugasnya biasanya untuk menghandle logic application, database gitu ya, authentication, terhubung dengan third party API dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita adalah pemula yang mau belajar coding, kira-kira harus fokus kemana? Apakah harus fokus ke front end, back end, atau DevOps engineer gitu? Nah, kalau kita baru belajar, saya sendiri bakal nyaranin kalian untuk belajar full stack dulu. Tentu muncul pertanyaan baru, kenapa full stack gitu ya? Kenapa nggak front end aja gitu ya? Kenapa nggak back end aja? Kenapa nggak DevOps aja? Karena kan itu sesuatu hal yang lebih menjurus gitu ya dibandingkan kita harus pelajari semuanya. Ya dengan kita belajar full stack, maka sebetulnya kita bisa mendapatkan skill bukan hanya dari satu bidang saja. Ya.
tapi dari berbagai macam bidang. Nah, tentunya hal tersebut sangat baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita itu lebih condong seneng yang mana ya. Mungkin aja kita lebih seneng front end, mungkin aja seneng back end. Kita juga nggak tahu kalau kita misalnya nggak terlalu suka kalau membuild aplikasi, lebih senengnya adalah ngurusin server dan lain-lain, misalnya jadi seorang DevOps. Ya. Dengan kita memiliki semua keterampilan tersebut, tentunya kita lebih banyak pilihan untuk memilih role yang sesuai dengan passion kita. Selain itu, kalau kita belajar full stack, kita lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kita udah punya skillnya nih. Ya. Pekerjaannya tidak terbatas pada satu bidang aja. Ya. Sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya memiliki kemampuan misalnya front end aja. Berarti kan kalau punya front end aja ya teman-teman nanti jadinya mau tidak mau harus cari jobnya front end engineer gitu ya. Kalau back end sama, berarti harus nyari back end engineer atau juga DevOps. Nah kalau misalnya jadi full stack, ada lowongan front end, kita bisa masuk. Kemudian mau jadi back end bisa juga. Mau DevOps misalnya karena kita sudah menguasai DevOps bisa juga. Jadi tidak terbatas ya, hanya pada satu bidang saja. Kemudian untuk melakukan switch career itu jauh lebih terbuka lebar. Misal kita adalah seorang front end developer, pengen pindah jadi back end. Nah, kita udah punya skillnya nih. Tinggal cari aja loker back end kan, atau sebaliknya, misalnya dari back end pindah ke front end. Ya harusnya aman ya, karena kita udah punya skillnya. Kemudian selain itu, ya potensi cuannya itu tentu jauh lebih besar ya. Ya tidak bisa dipungkiri, gaji seorang full stack itu pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan front end ataupun back end misalnya. Nah sekarang kira-kira apa aja yang perlu dipelajari nih kalau kita mau belajar path-nya full stack engineer gitu ya. Yang pasti 3 bahasa utama yaitu HTML, CSS, dan JavaScript sebagai penyusun utama dari sebuah website. Kemudian memilih library atau framework front end ya untuk membantu proses development menggunakan JavaScript ya. Contohnya misalnya pakai React atau pakai Vue.js gitu ya. Kemudian pilih bahasa pemrograman untuk back end-nya ya. Mau JavaScript, mau Golang, mau Python, Ruby ya, itu silakan. Kemudian juga kita harus ngerti tentang database biasanya. Ya, baik itu SQL ataupun database NoSQL ya. SQL misalnya pakai MySQL ya, Postgres, atau kalau NoSQL misalnya MongoDB, Firebase, dan lain-lain. Selain itu juga mungkin penggunaan dari Git ya atau version control itu cukup lumayan krusial juga karena sering dipakai nih ya kalau kita mau bekerja secara tim di sebuah perusahaan. Dan tentunya adalah pemahaman mengenai server dan jaringan kalau misalnya kita mau berkarir sebagai DevOps nantinya ya. Jadinya nanti kalau DevOps itu biasanya ya berhubungan dengan server dan jaringan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak ada DevOps, server dan jaringan itu juga kadang-kadang dihandle oleh backend. Nah, kalau kalian pengen belajar jadi full stack, mungkin kalian bisa cek ke kelas fullstack.id dari Kodepolitan. Nah, tagline-nya aja katanya jalan lurus jadi full stack web developer. Ya, jadi di mana kelas full stack ini menyediakan kelas online ya untuk mempelajari full stack web developer dari awal sampai mahir. Ya. Di sini cocok banget kalau teman-teman masih pemula yang belum ngerti coding gitu ya, bahkan nggak punya background IT pun, itu benar-benar diajarin banget dari nol. Yang gabung udah lumayan banyak ya, lebih dari 2.000 orang yang sudah belajar di sini gitu ya. Dimana kalau kalian gabung di kelas fullstack.id itu kalian punya akses ke 1.000 plus materi pembelajaran ya. Ini banyak banget tentunya dan juga sekali bayar teman-teman bisa dapat update terus materinya seumur hidup gitu ya. Ya di sini tentunya garansi materi terlengkap lah ya buat kalian yang mau belajar full stack web developer tentunya. Ya kalian bisa coba bandingkan lagi dengan platform yang lain mungkin ya. Dengan harga yang sama itu belum tentu mendapatkan hal yang seperti ini. Dan tentunya mereka sudah menyediakan learning path-nya sehingga teman-teman nggak perlu pusingin ya. Belajarnya mulai dari mana, apa yang harus dipelajari itu udah ada ya. Masuk ke silabusnya di sini udah ada mulai dari pengalaman programming gitu ya. Kemudian juga front end development-nya udah dikasih tahu apa aja yang dipelajari. Kemudian ada front end lanjutannya.
back-end. Nah, kemudian juga ini ada yang baru nih ya, yaitu adalah full stack monolith developer dan juga full stack Jamstack. Mereka juga udah punya. Selain itu juga tentu ada update materi tambahan ya, kalau kita lihat di sini ada Node.js, ya, Next.js, Express.js, ya, React.js, atau Nux juga, Svelte gitu ya. Ini akan bisa teman-teman akses nantinya kalau teman-teman udah berlangganan ya. Juga yang ngajarin kalau kita lihat ini udah expert-expert juga ya. Ada CTO gitu ya, terus juga ada software engineer gitu. Jadi berbagai macam perusahaan ya. Ada juga pengelola komunitas. Keren-keren pokoknya ya untuk pengajarnya juga. Nah, kalau ditanya harganya berapa ya ini sebetulnya investasi sekali seumur hidup ya. Jadi investasi jangka panjang lah ya. Dimana teman-teman cukup membayar satu kali itu bisa akses selamanya. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau pakai PHP atau mau pakai JavaScript atau mau keduanya. Nah, ini lebih irit lagi ya kalau menurut saya. Dari harga normal 2,2 ya jadi 880.000 yang mana totalnya ada sekitar 55 course ya, yang teman-teman sudah bisa enroll gitu. Ya setara 16.000 lah per course gitu ya, murah banget lah. Nah kalau misalnya teman-teman mau join ya, itu teman-teman bisa langsung gabung sekarang ya, klik gabung sekarang. Nah sebelum check out, itu teman-teman bisa untuk masukin kode kupon ya di sini. Nah kode kuponnya apa? Kode kuponnya teman-teman bisa masukin diskon APIP di mana teman-teman akan dapat sekitar 75% potongan itu selama 3 hari setelah video ini tayang. Jadi 550.000 aja. Atau kode kupon yang satu lagi itu adalah member Afif. Nah, kalau ini teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 65% ya. Ini berlaku kapan saja. Jadi teman-teman masih bisa pakai kapanpun. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya minat yang cukup besar dan pengen belajar tapi bingung mulainya dari mana, pengen tahu path-nya seperti apa, dijelasin dari awal, apalagi teman-teman adalah pemula, teman-teman mungkin bisa ikutan kelas fullstack.id dari Kodepolitan ini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.